Hai sahabat UMN, Angel di sini. Hari ini tanggal 27 Januari 2024 nih, kita mengawali tahun ini dengan open house UMN. Dan yang pastinya open house kali ini beda dari open house yang lainnya. Apa tuh yang beda? Hayo, coba tebak. Nah, buat kalian penasaran, makanya tonton video ini sampai selesai ya. Ikutin aku terus kemanapun aku pergi ya. Jadi, yuk kita langsung aja masuk. Nah, jadi yang berbeda dan terbaru di open house kali ini adalah di open house kali ini nggak cuma ada program S1 aja, tapi juga ada S2 dan PPR. PPR yaitu pendidikan profesi arsitek. Jadi di open house kali ini tuh bener-bener beda guys. Dan ya seru banget kayaknya. Dan sekarang aku lagi ada di lobby B. Nah, di lobby B ini para peserta bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka baru akan diantarkan ke ruangan sesuai dengan program yang dipilih. Pertama, untuk program S1 dikumpulkan per fakultas. Ada di 2 ruangan, yaitu Function Hall dan Lecture Theater. Function Hall itu adalah untuk Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Teknik dan Informatika. Sedangkan di Lecture Theater ada Fakultas Seni dan Desain dan juga Fakultas Bisnis. Mau tahu gimana keseruannya fakultas-fakultas yang ada di ruangan ini? Yuk, kita ikutin aja. Nah, di ruangan yang pertama ini, para peserta diperkenalkan mengenai perkenalan UMN dan juga para fakultas. Dan kemudian juga ada talk show mahasiswa berprestasi. Dan yang terakhir ada yang paling penting dan jangan sampai ketinggalan, yaitu Q&A beasiswa. Setelah itu, para peserta akan dibawa ke beberapa ruangan kecil untuk diperkenalkan dengan prodi masing-masing. Ada di student lounge, ada di collabo space, di function hall, ada di lecture hall, lecture theater, lab hotel, dan lain-lain. Yuk kita liatin gimana keseruannya perkenalan prodi masing-masing. Sekarang kita udah ada di LT, Lecture Theater, di gedung D UMN. Dan di dalam ini lagi ada perkenalan dari Fakultas Seni Desain dan Fakultas Bisnis. Kita intip yuk! Lanjut ke program magister dan PPR UMN, dari mulai registrasi sampai perkenalan tentang prodi dan UMN ada di Event Space Kaisar Venture di Gedung C lantai 11. Nih, ini suasananya guys. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan seminar karir S2 dan talk show alumni S2. Yuk!
kegiatan di dalam ruangan selesai, peserta dibawa keliling kampus untuk melihat langsung fasilitas yang ada di UMN untuk mendukung perkuliahan mereka. Nah, habis itu para peserta yang sudah selesai mengikuti perkenalan prodi dan lain-lain sebagainya di ruangan-ruangan mereka. Nah, mereka bisa konsultasi lebih lanjut karena kita sudah sediakan booth-booth untuk perprodinya. Fakta uniknya, booth-booth yang ada di sini itu didesain langsung loh sama mahasiswanya. Jadi kita bisa lihat langsung kreativitas mahasiswa dari perprodinya. Yuk, lihat. Peserta juga mendapatkan makan siang dan juga yang paling menarik ada pengundian door prize nih. Yuk kita lihat gimana keseruan door prize hari ini. 7, 4, 8, 0, 3. 7, 14 ada nih Pak. 7 ada ya? Oke, Aku Christian Wijaya dari SMA Anglo di Cikarang. Perkenalkan, aku Muhammad Febriansa Ibrahim dari SMN 1 Tangerang. Sekarang juga saya orang tuanya Christian Wijaya. Saya sebagai ibundanya, itu saya juga sebagai seorang guru ya. Perkenalkan nama saya Ibu Fitria. Saya mengajar di SMA Negeri 33 Cengkareng, Jakarta Barat. Nama saya Didi. Sebelumnya udah pernah dari sekolah Kampus Tur ke sini. Jadi ini kedua kalinya aku. Dan aku juga udah daftar sebelumnya terus keterima. Jadi buat mastiin lagi aja, jadi aku nemenin mama papa gitu. Impressionnya sih bagus sih gedungnya, apalagi semuanya lengkap fasilitasnya di sini. Kalau dari aku sih udah pernah ke sini sebelumnya. Untuk fasilitasnya sih bagus. Terus juga lab-labnya juga tadi aku lihat keren-keren semua sih, kayak mumpuni lah buat jurusan yang aku mau. Ya, kebetulan saya sudah 2 kali ya. Yang pertama mendampingi siswa saya di tempat saya mengajar. Ya, hari ini saya lagi senang. Kebetulan anak saya lolos tes, dapat beasiswa 100%. Terima kasih UMN. Bagus banget, rame, dan semua kakak-kakaknya ramah banget. Kita minta tolong mau kemana diarahin gitu. Oke, good job sih. Sukses terus buat UMN. Aku minatnya di ilmu komunikasi di Strakom karena menurut aku sendiri suka bikin PPT, aku suka presentasi, terus aku juga suka ngobrol untuk mempromosikan sesuatu, dan sebelumnya juga karena masuk OSIS jadi semuanya lebih jelas gitu pas ada Strakom ini. Aku minat di jurusan DKV karena dari dulu aku suka gambar juga dan mau kerja sebagai ilustrator juga. Tadi sih bagus banget, terutama tadi aku ke perpustakaannya itu tuh lengkap banget, terus banyak buku-bukunya lah yang
sangat berguna lah ya buat di sini. Terus adem, terus banyak tempat buat kerja kelompok nanti gitu-gitu sih Kak. Bagus pokoknya. Untuk tempat sih saya sangat tertarik ya. Kenapa saya memilih UMN? Karena tempatnya sangat strategi dan terjangkau dari rumah. Itu aja. Dan lingkungannya sangat memadai sekali gitu. Ya, sekali lagi terima kasih UMN. Halo, ini nama aku Sekar, aku dari Universitas Multimedia Nusantara, lulusan DKV. Saat ini aku sudah bekerja sebagai digital media spesialis di salah satu perusahaan retail. Karena yang pertama, karena kan aku sering bekerja di bidang ilmu komunikasi kan, sementara aku sendiri dari DKV. Aku mau ini aja sih memperdalam ilmu komunikasi, kemudian juga ingin meningkatkan jenjang karir aku juga gitu. Yang pertama pastinya dosen-dosennya sangat informatif ya, kemudian juga tadi dipaparin materinya itu sudah kebayang dan juga sudah tertarik gitu untuk masuknya. Halo. Ya, saya Jason Ali Purnawan dari Universitas Multimedia Nusantara, Arsitektur S1. Saya Clarissa Ditira dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya Jen Catherine Karim dari Universitas Multimedia Nusantara juga. Tertarik ya, cukup menarik sebenarnya untuk sebagai jenjang selanjutnya ya. Habisnya kan kita habis dari S1 ini banyak sekali opsi untuk menuju pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Cuman mungkin PPAR adalah salah satu opsinya gitu untuk kita menjenjang karir menjadi arsitek. Ya. Mungkin kalau dari aku, ya pertama PPAR tuh emang penting juga ya untuk keberlanjutannya, soalnya untuk menjadi arsitek tuh nggak cuma sampai S1 aja, tapi harus harus lanjut profesi lagi untuk biar mendapatkan sertifikasi dan lain-lain, biar dianggapnya lah sah menjadi arsitek lah, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup penting juga untuk keberlanjutan menjadi arsitek sih. Karena nanti kita kalau misalnya jadi arsitek gak hanya selesai di sini aja belajarnya di sarjana saja, tapi kita harus ngambil lagi profesinya, magangnya, dan juga mungkin nanti kita akan lanjut ke S2-nya. Tapi untuk saat ini lebih mungkin yang paling kita bisa ambil secara lebih dekat adalah di bagian profesi arsitek. Secara keseluruhan acara cukup menarik, mendatangkan arsitek yang langsung dari AI ya, jadi kita langsung ngerti lah yang udah kerja di lapangan gitu gimana emang seperlu apa sih PPAR ini untuk seorang arsitek gitu, dan ya kita jadi lebih ngerti sih karena open house ini. Karena ya pertama itu menarik juga karena kita dapat insight langsung gitu dari arsitek profesional, dan itu cukup berguna juga untuk di dunia kerja nanti, dan juga untuk kayak menarik kita untuk masuk profesi arsitektur gitu. Open house-nya udah bagus banget secara runtutannya. Pertama-tama kita dikasih lihat dari segi arsiteknya sendiri, dari AI-nya, lalu dilihatin dari UMN di PPAR ini kayak gimana, dan juga kayak misalkan lebih ke mata kuliahnya yang bakal kita pelajari dan kita fokuskan itu apa. Jadi dari aku udah bagus banget sih urutannya dan acaranya. Terima kasih. Dadah. Halo, nama saya Bondan Kartiko. Saya kemarin mengambil jurusan Digital Corporate Communication dan saat ini saya sedang bekerja sebagai pimpinan redaksi sonabanten.com di Pikiran Rakyat Media Network, dan juga saya juga mengelola sebuah event organizer. Halo, saya Michelle. Saya kemarin mengambil jurusan Magister Ilmu Komunikasi di jurusan Digital Marketing Communication. Saat ini saya bekerja sebagai marketing manager untuk Boga Group. Halo, salam kenal. Nama saya Fania Hevira. Saya lulusan Magister Manajemen Teknologi dan bekerja sebagai Product Manager di Multinational EdTech. Ya, waktu itu karena mungkin saya sudah terlalu banyak di bidang praktek ya, jadi saya ingin menambah keilmuan saya terutama di bidang komunikasi. Kalau saya sendiri mengambil S2 untuk memiliki jenjang karir yang lebih panjang tentunya, dan untuk menambah kapasitas saya di dunia yang sedang saya tekuni sekarang. Kalau saya ingin menambah wawasan, perspektif, skill, upgrade untuk akselerasi karir saya gitu. Dan saya melihat UMN menawarkan program yang cocok untuk karir pet saya. S2 itu penting pertama ya untuk menambah wawasan kita terkait bidang yang ingin kita tekuni, dan juga menambah
relasi terutama, dan juga kita juga bisa merefresh tentang keilmuan yang terbaru yang sedang yang sedang pada saat kita sedang mengambil kuliah ini. Mengambil S2 itu penting kalau kita mau punya jenjang karir yang terus naik setiap tahunnya, setiap periodenya. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan kita, bukan cuma tentang apa yang kita pelajari, tapi kita bisa punya perspektif yang lebih luas tentang dunia di luar sana. Memilih S2 karena saya ingin, selain akselerasi karir gitu, saya juga ingin membedakan diri saya dengan lulusan-lulusan gitu. Gimana saya bisa menjadi terdepan di antara marketnya sekarang. Kuliah S2 di UMN cukup menarik buat saya karena memang kita bertemu juga dengan dosen-dosen yang capable, mempunyai pengetahuan yang luas dan juga praktisi di bidangnya. Kemudian juga kita bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa yang juga mempunyai background pekerjaan maupun background pendidikan yang sangat beragam, sehingga kita dapat saling menimba ilmu. Kuliah S2 di UMN meskipun ada tantangannya tersendiri, tapi juga menyenangkan karena di sini kita bisa menambah pengetahuan bukan cuma dari teori-teori aja, tapi kita juga punya relasi yang lebih banyak, kemudian berkenalan juga dengan orang-orang di luar kampus UMN seperti dosen-dosen tamu yang ternyata punya begitu banyak pengalaman yang bisa kita ambil. S2 itu sangat menyenangkan ya, karena saya bertemu dengan orang-orang di luar dari background manajemen. Jadi walaupun ambilnya manajemen, ternyata banyak banget yang dari industri fashion, ada yang dari industri fintech. Jadi kita bisa tukar pikiran, lebih banyak networking chance-nya gitu. Terus ditambah dosen-dosen kita itu praktisi gitu. Jadi nggak cuma di teori aja, tapi kita diekspos dengan apa yang sebenarnya terjadi di demand market atau market sekarang seperti apa. Ditambah international setting, dapat dosen tamu, benar. Saya juga dapat dari Inggris, dari Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Menurut saya mempunyai reputasi yang cukup baik, didukung juga oleh kelompok media yang cukup besar, kelompok Kompas Gramedia, dan juga mempunyai fasilitas dan juga lokasinya juga cukup mudah dijangkau dari rumah saya sih. Saya memilih UMN untuk melanjutkan pendidikan S2 karena selain reputasinya yang memang baik, fasilitasnya yang juga canggih, tapi saya melihat juga UMN itu terus berkembang dan mengikuti kemajuan teknologi dan zaman. Jadi pendidikan yang diajarkan di sini juga relevan dengan apa yang seharusnya kita kerjakan dan perjuangkan setelah kehidupan di luar kampus nanti. Selain kredibilitasnya, tidak hanya akreditasi, lalu orang-orang di baliknya Kompas Gramedia Group, saya juga lihat dari programnya, sistematis dari silabus-silabusnya, fasilitasnya, ICT-nya benar-benar terasa ya, e-learning-nya kita benar-benar merasakan itu. Lalu yang terakhir beasiswa, karena itu sangat membantu. Nah, itu tadi keseruan dari Open House UMN di awal tahun 2024 nih. Nah, buat kalian yang masih penasaran lebih lanjut UMN itu seperti apa, bisa tonton langsung YouTube UMN dan juga bisa follow juga media sosialnya UMN. Semuanya ya, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, pokoknya follow semua. Dan jangan lupa juga untuk cek informasi lebih lanjutnya di www.umn.ac.id. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo semua teman-teman, saat ini kita berada di Open House UMN 2024. Hari ini kita akan menyaksikan penyampaian materi dari S1, Magister, dan